Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi seleksi kompetensi dasar atau SKD pada tahun 2021. Nah, kita langsung saja ya. Pertama SKD ya. SKD menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, nanti ada yang menyelenggarakan secara mandiri, ada juga yang menyelenggarakan melalui BKN di tiap provinsi. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Jadi di situ ada nilai-nilai PNS yang dasar, misal ada matematikanya ya. Matematika di situ masuk ke intelijensi umum, kemudian ada karakteristik pribadi, jadi karakteristik ASN di situ diujikan di sini. Kemudian wawasan kebangsaan, jadi sejauh mana ASN itu menguasai wawasan kebangsaan Indonesia. Nah, pertama untuk tes wawasan kebangsaan itu ada materi nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Untuk nasionalisme ini tujuannya agar peserta mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, dan tetap mempertahankan identitas dari nasionalisme itu sendiri, yaitu Indonesia ya. Selanjutnya integritas, tujuannya mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsisten sebagai salah satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Integritas ini satunya pikiran, hati, kata, dan tindakan ya. Jadi tidak ada yang berbeda di situ, satu komando ya, satu gerakan. Selanjutnya bela negara. Nah, bela negara ini tujuannya agar peserta mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya, pilar negara ini bertujuan agar peserta mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dari pengamalan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tes intelijensi umum. Di sini terdiri dari kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Nah, analogi ini bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan pada situasi yang lain. Selanjutnya, silogisme ini bertujuan mengukur kemampuan peserta untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi ada diibaratkan sini ada dua pernyataan. Nah, ini yang sama di mana kesimpulannya ini apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya analitis. Nah, analitis ini tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemampuan numerik yaitu ada berhitung, kemudian ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, kemudian ada soal cerita. Nah, untuk yang berhitung ini mengukur kemampuan peserta dalam hitungan-hitungan sederhana. Jadi bagi kalian yang ingin mempelajarinya cukup belajar soal SMP itu sepertinya sudah memenuhi semua ya. Selanjutnya deret angka. Nah, deret angka ini bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam melihat pola hubungan angka. Jadi biar tahu selanjutnya polanya ini, kalau kita sudah tahu selanjutnya setelah angka 18 ini apa, seperti itu. Selanjutnya perbandingan kuantitatif. Ini tujuannya mengukur kemampuan individu atau peserta untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif.
Nah, di situ bisa kuantitatif senilai atau berbalik nilai. Selanjutnya soal cerita. Nah, ini soal cerita ini tujuannya mengukur kemampuan peserta untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemampuan figural, nah ini meliputi analogi, ketidaksamaan, serial. Nah, untuk yang analogi, ini tujuannya agar mengetahui kemampuan peserta dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, misalkan di sini untuk yang segi 4 persegi ya, ternyata jadi persegi panjang lonjongnya ke atas. Nah, bagaimana dengan segitiga sama kaki? Nah, maka akan lonjong ke atas juga. Jawabannya mana? Ya, tentu saja kalian sudah tahu ya. Selanjutnya ketidaksamaan. Nah, di sini ketidaksamaan tujuannya mengukur kemampuan peserta untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi misal ada gambar kayak gini ya. Ini gambar jaring-jaring kubus. Nah, di sini pasti ada yang bukan kubus. Nah, yang mana? Maksud kubus di sini dengan tutup ya. Nah, di sini misal yang B ini ternyata berbeda. Walaupun jaring ini adalah jaring kubus, ada yang bisa, ada yang enggak. Yang B ini enggak bisa, enggak ada tutupnya. Kemudian yang M ini enggak bisa juga. Nah, seperti itu. Jadi tahu ketidaksamaannya di mana. Selanjutnya serial. Nah, ini tujuannya mengukur kemampuan individu atau peserta dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi sudah tahu polanya seperti ini, maka gambar selanjutnya seperti apa? Nah, ini sudah tahu ya gambarnya seperti apa, pola. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada tes karakteristik pribadi. Untuk tes karakteristik pribadi ini terdiri dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian profesionalisme, dan yang terakhir anti radikalisme. Nah, ini tujuannya untuk yang pelayanan publik ini untuk membuat peserta mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja tentunya ya, yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen sesuai tugas dan wewenang tentunya ya. Nah, kemudian selanjutnya jejaring kerja. Nah, ini jejaring kerja ini tujuannya membangun atau membina hubungan antar pegawai atau antar instansi ya, untuk bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif ya. Misal kalau di lapas itu membangun jejaring kerja ini dengan Bapas, membangun juga jejaring kerja dengan kejaksaan, kemudian dengan Polres, Polda, seperti itu. Selanjutnya sosial budaya. Nah, sosial budaya ini tujuannya agar peserta mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang beragam ya, yang menjemuk beragam dari perbedaan suku, budaya, dan lain sebagainya. Untuk teknologi informasi dan komunikasi, ini tujuannya agar peserta mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi agar diketahui kemampuan di bidang teknologi informasi itu seperti apa. Selanjutnya profesionalisme. Tujuannya agar peserta mampu melakukan tugas dan fungsi atau tupoksi sesuai dengan tuntunan jabatan. Terakhir anti radikalisme. Nah, ini sepertinya baru ya, di tahun 2017 kemarin tidak ada. Tujuannya ini menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi
stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, mungkin itu saja ya kisi-kisi yang dapat saya sampaikan. Nah, kisi-kisi ini sebenarnya sudah ada pada Permenpan nomor 27 tahun 2021, tapi saya singkat dikhususkan untuk kisi-kisi di sini. Ya mungkin itu saja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa juga subscribe channel kami ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang kisi-kisi ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah, nanti akan kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.